pemirsa, saya Sri kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog interaktif psikotronika. Pemirsa, budaya materialistik telah begitu menguat dalam kehidupan masyarakat kini. Nilai-nilai spiritual telah mulai ditinggalkan. Semua diukur dengan nilai-nilai kebendaan, di mana orang telah sukses dan kaya bila telah memiliki jabatan dan harta benda yang melimpah, sehingga orang berlomba-lomba untuk meraih sukses tersebut. Dalam hal tersebut, tema kita kali ini akan membahas tentang psikotronika menjadikan manusia rasional spiritual agar mencapai bahagia di dunia dan selamat di akhirat tentunya. Narasumber kita sudah siap untuk membahas tema kita pada hari ini. Ya, Pak Arif, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, sebenarnya apa sih definisi sukses dan kaya menurut konsep psikotronika ini? Silakan Pak Arif. Ya, secara awam, umum, masyarakat kebanyakan mendefinisikan sukses dan kaya. Ya, kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang sudah memiliki jabatan yang tinggi ataupun juga memiliki harta yang banyak, ya, orang disebut sukses. Ya, orang sebut berhasil. Nah, itu. Di dalam psikotronika, definisi sukses tidak seperti itu. Ya. Jadi definisi menurut konsep psikotronika adalah sukses adalah ya, orang yang mampu banyak menciptakan amal soleh dan berakhlak baik. Itulah sukses menurut psikotronika. Jadi sukses yang selama ini orang punya harta jabatan itu belum sukses menurut psikotronika. Kalau harta dan jabatan itu tidak mampu menciptakan amal soleh dan kebaikan. Nah, itu definisi menurut psikotronika. Ya, kedua adalah definisi kaya. Selama ini orang kaya itu adalah orang yang punya harta banyak, punya harta berlimpah. Ya, betul untuk kebanyakan, namun menurut psikotronika belum kaya dia. Oh. Jadi orang kaya menurut psikotronika adalah orang yang mampu menciptakan nilai tambah. Ya, itu kaya. Kemampuan. Jadi bukan punya hartanya tapi kemampuan. Selama tidak ada kemampuan ya masih belum kaya. Belum. Meskipun secara awam mungkin orang-orang melihat orang ini sudah kaya, sudah melimpah, sudah. Kalau Anda punya kekayaan, suatu ketika dia akan habis. Tetapi kalau dia punya kemampuan menciptakan nilai tambah, ya, dia tidak habis-habis. Nah, itu. Jadi itulah definisi apa yang disebut orang kaya dan orang sukses. Nah, jadi itulah perbedaannya. Kita harapkan banyak sekali masyarakat yang mendefinisikan sukses seperti itu, akibatnya mereka mengejar-ngejar jabatan, mengejar-ngejar kekayaan, sehingga mereka tidak mempedulikan norma, tidak mempedulikan aspek-aspek agama, sehingga demi jabatan rela mencari muka, menjilat kanan kiri, memfitnah, demi untuk memiliki harta banyak, dia korupsi, dia manipulasi, dia KKN. Karena definisi kita seperti itu. Itu yang diajarkan orang-orang tua kita dulu. Jadi kalau orang yang sukses tuh kalau sudah punya jabatan dan harta banyak. Nah, ini menurut psikotronika belum sukses. Kalau tidak punya kemampuan. Kalau dia tidak menjadikan harta dan jabatannya untuk menciptakan amal soleh, dan juga kalau dia belum berakhlak baik. Nah, insya Allah dengan definisi baru ini akan memberikan suatu kebaikan buat bangsa ini. Jadi tidak ada lagi jenjang yang terlalu jauh antara yang kaya dan miskin. Karena di situ orang akan terpicu, ya, akan membuat dirinya lebih banyak menciptakan kebaikan buat orang, berbagi. Itu insya Allah ya, bangsa ini akan lebih baik, tidak ada jurang kemiskinan yang jauh, ya, sehingga mereka wajar lah. Yang selama ini terbalik, yang kaya makin kaya, ya, karena dia mempertahankan kekayaannya, yang miskin tetap miskin. Segala cara juga Pak Arif ya, mempertahankan. Akibatnya apa? Terjadi kejurangan, jurang yang sangat dalam, karena kita memiliki konsep yang keliru. Seperti itu. Oke. Dan dalam psikotronika konsep tersebut bisa dirubah ya. Betul. Pak Arif ya. Ya, nah konsep psikotronika ini integrated bukan sekuler Pak Arif. Betul. Jadi ini merupakan rangkaian sistem pelatihan yang dimulai dari S1 menjadi manusia mandiri, S2 menjadi manusia yang dermawan, S3 menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan. Jadi integrated. Artinya satu rangkaian yang harus kita lalui agar kita punya jiwa kemandirian dan jiwa kedermawanan, dan juga kita dekat dengan
Sang Maha Kuasa tadi. Jadi integrated, bukan sekuler. Jadi banyak sekali metode-metode yang hanya sepotong-sepotong, hanya untuk urusan dunia saja, tetapi tidak mengenai akhirat. Atau kadang-kadang akhirat saja, tapi mengabaikan dunia. Namun psikotronika enggak. Yang kita harapkanlah suatu konsep yang integrated, satu kesatuan, yang tidak meninggalkan dunia dan juga tidak meninggalkan akhirat. Harus dunia dan akhirat menjadi satu kesatuan. Karena kita hidup ya, Pak Arif, ya? Hidup di alam keduanya itu nanti. Seperti itu. Nah, menurut Pak Arif ini, rumus kaya dan sukses menurut psikotronika itu seperti apa? Ya, tadi katakan bahwa kemampuan kata kuncinya. Jadi, inti dari itu semua adalah bagaimana kita punya kemampuan. Bagaimana agar kita mampu, kita harus belajar dan berlatih. Ya, tiap orang harus punya konsep hidup belajar dan berlatih itu sampai mati. Supaya dia memiliki kemampuan. Dengan kemampuan itu, dia bisa berbuat sesuatu. Seperti itu. Jadi kata kuncinya, kemampuan untuk menciptakan aman, menciptakan sehat dan sejahtera. Nah, itu diharapkan dengan kemampuan tadi, setiap masyarakat bisa hidup lebih baik, ya, lebih sejahtera. Jadi itu yang kita harapkan. Kata kuncinya bagaimana dilatih agar berkemampuan agar menjadi manusia yang lebih baik dan lebih sejahtera seperti itu. Nah, Pak Arif, ini pada dasarnya kan manusia ini tentu masih memiliki yang namanya sifat serakah tadi. Bisa Pak Arif jelaskan ini? Ya, pada dasarnya manusia seperti itu. Ada masih sifat-sifat tadi nafsu yang ada pada sifat binatang, yaitu serakah. Biasanya kalau diberi kepercayaan, kesempatan sedikit, dia mulai ngelunjak dan sebagainya. Kalau istilah bilang, dikasih kaki, pengen betis. Setelah betis, pengen paha. Lalu pengen dada, pengen jantung, pengen seluruhnya serakah. Kalau perlu dunia ini kita miliki. Nah itu yang terjadi. Ya, sifat-sifat yang ada pada diri kita. Ya, jadi selalu ingin dan ingin dan ingin terus. Jadi nggak pernah puas, tidak ya? pernah puas. Inilah sifat yang disebut berlebihan. Nah, dalam psikotronika kita akan merubah menjadi sifat kesederhanaan. Bukan berarti sederhana tidak mampu, tapi kemampuan melebihi keinginan. Nah, itu dengan demikian kita walaupun punya kemampuan, tapi keinginan kita untuk tidak hidup mewah, untuk tidak berlebihan. Jadi otomatis hidup ini akan ringan karena kemampuan kita sudah melampaui keinginan. Nah, itu memang kadang-kadang kalau kita sudah kemampuan terlalu tinggi, terbalik, ya, keinginannya juga tinggi, akibatnya serakah tadi. Tapi yang kesian adalah masyarakat yang keinginannya tinggi, tapi kemampuannya rendah. Ya, ingin punya motor tapi nggak bisa beli, akhirnya ngutang. Jadi akibatnya apa? Terjadi jenjang kemiskinan yang cukup tinggi dengan orang kaya. Karena di satu pihak keinginan tinggi tapi tidak ada kemampuan dan cenderung susah terus alias miskin. Ada satu sisi yang kaya, kemampuannya sama dengan keinginan. Itu mereka menguasai apa saja kalau perlu. Ya. Mulai dari hal-hal yang satu, bisnisnya 2, 3 terus semuanya dikuasai, semua jaringan, konglomerat ya. Nah, itu. Nah, yang kita ingin kita rubahlah konsep seperti ini, tidak menguntungkan semua pihak, termasuk diri kita sendiri. Merugikan diri kita karena kita akan masuk neraka, karena menjadi orang yang berlebihan. Di satu pihak merugikan orang lain, membuat orang jadi iri, dengki, ya, dan kadang-kadang terzolimi karena di situ kemampuannya luar biasa bagi orang-orang demikian. Yang kita inginkanlah menjadi manusia yang kemampuannya lebih tinggi dari keinginan. Jadi walaupun dia punya kemampuan, tetapi hidupnya tetap sederhana, wajar, tidak berlebihan. Jadi dengan demikian hidup ini tidak merusak kepada siapa-siapa, tidak merusak pada diri, tidak menjadi manusia serakah, dan tidak merusak pada lingkungan. Ya, artinya apa? Tidak pamer kekayaan, tidak pamer segalanya, yang membuat orang akan merasa iri dan merasa kurang kurang senang seperti itu terhadap orang-orang yang suka pamer seperti itu. Membuat orang-orang miskin menjadi ngiler, menjadi sesuatu yang membuat dia pengen seperti dia, berlebihan itu. Oke.
Ya. Menarik nih. Landasan psikotronika positif dan ikhlas ya Pak Arif ya. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa itu Pak Arif? Jadi landasan psikotronika positif dan ikhlas. Jadi ilmu ini dilatar belakangi kekuatan sikap positif. Tadi dimulai dari berpikir positif, Tutur kata berkata-kata positif, bertindak positif, mencari nafkah positif, dan bergaul positif. Itu landasannya. Positif. 5 hal ya. 5 hal. Kedua ikhlas, yaitu suatu sikap yang dimulai dari inisiatif. Jadi hidup ini dimulai dari inisiatif, jangan menunggu, tidak pasif, tapi aktif. Kedua dengan kesabaran, menjadi orang yang sabar akan proses segala sesuatu. Ya, jangan tergesa-gesa dan juga jangan terlalu lama. Yang ketiga, menjadi manusia yang rendah hati, menjadi manusia yang low profile, menjadi manusia yang ya tidak berlebihan, ya seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Yang terakhir bersyukur, ya selalu berbagi. Ya, kalau kita punya harta, berbagilah harta kita terhadap sesama. Kalau kita punya ilmu, berbagilah dengan ilmu kita. Kalau kita punya tenaga, berbagilah dengan tenaga. Apa yang kita miliki itulah yang kita bagi ya Pak Arif. Atau juga berbagi dengan mendoa. Doa juga berbagi. Ya. Paman contoh, saya mendoakan seseorang itulah beramal. Jadi sifat inilah yang diterapkan dalam landasan psikotronika. Dengan demikian, kita juga menyangkut pribadi, ya, agar kita menjadi manusia yang positif. Kedua, menyangkut muamalat, berbagi, termasuk juga menyangkut aspek ketuhanan, menjadi manusia yang mampu banyak menciptakan kebaikan, amal soleh untuk masyarakat, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arif. Dan pemirsa seperti biasa ya, perbincangannya akan kita lanjutkan lagi karena setiap dialog interaktif psikotronika yang Anda saksikan, kami selalu menyajikan insert-insert dari psikotronika supaya Anda bisa lebih tahu dan lebih memahami lagi tentang psikotronika ini. Dan berikut sajian insertnya. Atasi amarah dengan cara yang bijaksana. Dibuat gagu misalnya. Bahkan makian pun diubah jadi menangis. Jika Anda sedang dimarahi, dibuat tertawa saja dia. Dasar laki-laki buaya. Kamu bilang kamu cuma cinta sama aku. Mana buktinya? Kamu punya banyak cewek kan? Hei, iya kan? Mana buktinya? Laki-laki buaya brengsek kamu ya. Untuk mengatasi istri yang bawel, jangan terbawa emosi. Cukup dengan tatapan mata, semua teratasi. Kamu tuh nggak cakep-cakep banget. Syukur-syukur aku tuh mau sama kamu. Buaya. Kamu itu istri apa sih, Dek? Kamu itu dikasih uang belanja berapapun habis, minta terus. Terus apa yang harus dijual ini? Gimana? Kamu tuh nggak bisa Atasi perselisihan dengan bijak. Gunakan telepati dan transfer energi untuk meredakannya.
Ya pemirsa, sesaat tadi Anda sudah kami sajikan insert dari Psikotronika dan perbincangan kita pada hari ini dengan tema yaitu Psikotronika menjadikan manusia rasional spiritual agar mencapai bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Akan kita lanjutkan lagi dan tentunya lebih menarik lagi ya. Ya Pak Arif, jadi tadi ada 5 hal inti dari Psikotronika yang serba positif tadi ya Pak Arif ya. Kemudian Pak Arif, apa yang dimaksud dengan 5 sistem yang mesti diterapkan agar sukses menerapkan Psikotronika dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi di dalam konsep psikotronika setelah dia training dalam mengenal rumus dan aplikasi, ya, di mana latar belakangnya harus selalu positif dan ikhlas, ya tadi dikatakan dengan menerapkan sistem yang positif, otomatis inner power-nya terjaga, bukan hanya terjaga, justru akan meningkat. Jadi peningkatan energi diri positif disebabkan karena sistem hidup positif. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita mulailah menerapkan pola pikir positif. Jadi segala sesuatu dipositifkan. Sehingga tidak ada iri dengki, tidak ada negative thinking, tidak ada hal-hal yang menyangkut curiga, saling mencurigai dan sebagainya. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan pribadi dan bertetangga dan bernegara. Ya, anggap saja positif. Ya, nah itu. Dengan demikian tidak menjadi konflik, tidak menjadi beban, bahkan tidak menjadi kesal di hati. Yang kedua adalah tutur kata positif. Jadi bicara itu seperti pisau kadang-kadang bisa menoreh sesuatu ya. Dengan bicara positif otomatis kita tidak melukai orang, tidak membuat orang tersakiti, bahkan memberikan suatu motivasi dan juga motivasi dan suatu vitamin bagi orang yang mendengarkannya. Dengan bertutur kata positif kita akan menjadi terbiasa manusia yang sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu ketiga, bertindak positif. Ini penting, apa langkah-langkah kita jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai merusak orang lain, bahkan merusak sistem. Ya, tindakan kita harus positif, jangan sampai orang menjadi dendam dengan kita. Ya. Nah, dengan tindakan positif kita akan menjadi orang yang menjadi inspirasi buat orang lain. Karena setiap langkah kita justru memberikan orang lebih baik, memberikan contoh yang baik. Jadi jangan hanya ngomong doang, tetapi harus juga dibuktikan dengan contoh-contoh positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan NATO, not as talking only, tetapi juga harus tindakan-tindakannya nyata, yang positif, yang bermanfaat buat sesama. Lalu yang berikutnya adalah nafkah. Ini yang repot ini, ya. Apalagi dalam kehidupan seperti ini, ya. Kata orang, istilah orang tuh ada apa namanya, cari yang haram aja susah Pak Arif ya, apalagi yang halal. Nah, itu adalah suatu sikap yang justifikasi, suatu sikap yang memperlemah diri ya. Jadi kita harus mencari nafkah yang positif. Dengan demikian kita menafkahi anak dan bini kita positif, sehingga anak bini kita menjadi orang yang positif. Nah ini otomatis kita bisa menciptakan sistem keluarga yang positif. Karena kalau kita bernafkah negatif, otomatis nafkah yang dimakan oleh anak bini kita negatif. Akibatnya apa? Kita akan menciptakan keluarga yang negatif. Ini yang jarang dibahas secara luas, ya. Nah, dengan demikian bahwa cobalah menciptakan, bekerja dengan nafkah yang positif, yang halal dan thayyib. Nah, itu otomatis nafkah yang didapat akan menimbulkan barokah dalam kehidupan sehari-hari, bukan menjadi bencana seperti itu. Yang terakhir adalah tadi bergaul dengan orang-orang positif. Ya, ini penting karena manusia itu hidupnya tidak lebih dari saling mempengaruhi. Ya. Dan gampang tertular dipengaruhi teman. Istilah kata kalau kita bergaul dengan maling, ikut-ikutan maling. Bergaul dengan orang jahat, ikut-ikutan jahat. Jadi pergaulan itu penting. Nah, pergaulan ini bukan untuk anak muda saja, dan termasuk siapapun, termasuk orang tua, baik orang tua dewasa ataupun ibu-ibu. Ini yang membuat jadi terkontaminasi akibat pergaulan yang negatif. Ya, jadi tidak hanya anak muda, tetapi juga banyak sekali ibu-ibu, juga banyak gosip kanan kiri, banyak dan sebagainya. Akibatnya apa? Menghasilkan jiwa-jiwa yang negatif. Nah, itu. Jadi carilah teman
sahabat yang positif. Supaya kita tidak terkontaminasi, tidak dipengaruhi hal-hal yang buruk olehnya. Nah, itu. Nah, 5 sistem inilah yang bisa membuat kita lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 5 sistem inilah yang kita bisa melakukan lebih banyak lagi dalam berbuat sesuatu kebaikan. Bukan hanya membangun sistem positif, juga membangun sistem nilai-nilai moral dengan cara yang baik. Sehingga tidak terjadi konflik di antara kita, justru kita akan, kalau positif dengan positif akan bersaudara. Seperti itu. Ya, berarti kita harus selalu mengasah hati nurani agar selalu bersih dan positif ya, betul. Pak Arif ya. Ya, dan Pak Arif, nah bagaimana psikotonika ini menerapkan hidup sederhana? Ya, jadi saya katakan dalam hidup kuncinya lah kemampuan. Ya, tanpa kemampuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus belajar dan berlatih agar kita mencapai kemampuan apa saja. Di dalam psikotonika kita belajar dan berlatih untuk menciptakan aman, sehat, dan sejahtera. Kemampuan inilah yang akan kita tingkatkan. Lalu kalau kita punya kemampuan lebih, otomatis kita harus mengontrol keinginan. Jadi diharapkan keinginan kita lebih rendah daripada kemampuan. Ya, agar hidup kita sederhana. Ya, jadi kemampuan kita melebihi keinginan. Ya, otomatis jiwa kita tidak mengejar-ngejar materialistik, jiwa kita tidak mengejar kemewahan, makanya disebut kesederhanaan. Walaupun contoh seorang yang punya uang miliaran, tetapi hidupnya sederhana. Dia mampu sebenarnya, ya. Dia beli bisa, apa saja bisa, tapi jiwanya sederhana. Dia tidak senang kemewahan. Kenapa? Kemewahan adalah pintu gerbang masuk iblis. Nah itu. Artinya orang-orang yang berjiwa mewah gampang dimasuki setan dan iblis. Ya, hati-hati. Ya, makanya kita harus menjadi orang yang tidak berlebihan. Ya, artinya orang yang kemampuannya harus di atas keinginannya. Karena manusia kalau kebanyakan kemampuannya di bawah keinginan atau keinginan lebih tinggi dari kemampuan, akibatnya timbul nafsu. Umpama contoh, dia hanya mampu beli sepeda. Ya, tapi keinginannya ingin punya motor. Akibatnya apa? Aspek negatif timbul. Kemungkinan dia ngutang dengan bayarnya nanti-nanti dan tidak jelas, atau kabur, atau menipu, atau mencuri, atau merampas. Itu berbahayanya kalau keinginan melampaui kemampuan. Bisa saja saling fitnah, saling sikat, saling injak, itu akibat dari keinginan yang berlebihan. Nah, itu yang disebut psikotonika adalah keinginan harus di bawah kemampuan, atau sebaliknya kemampuan harus melebihi keinginan. Dengan demikian, sebenarnya kita mampu tapi tidak ingin, agar kita jangan menjadi manusia yang berlebihan. Nah, seperti itu. Untuk itu pola hidup sederhana perlu diterapkan ya Pak Arif ya. Ya, konsep psikotonika juga menerapkan sistem sosial bisnis Pak Arif. Ya, betul. Nah, kita ketahui bahwa kehidupan saat ini sudah terlalu budaya materialistik. Betul. Semua diukur dengan kebendaan fisik yang ada. Jadi kalau orang bilang tuh ada uang, abang sayang. Ya, orang dianggap raja kalau banyak uang, tapi tak ada uang kau kutendang. Jadi akibatnya apa? Semua diukur dengan nilai-nilai fisik belaka. Akibatnya apa? Terjadi jurang yang cukup jauh. Ya, jadi hubungannya justru bukan hanya jurang, tetapi benar-benar dua kutub yang berbeda antara orang kaya dan orang miskin, saling bermusuhan mereka. Ya, Anda lihat peristiwa kita bangsa ini pernah mengalami di mana masyarakat kita merampok di mana-mana, menjarah di mana-mana akibat terlalu jauh jarak antara yang miskin dan yang kaya. Dan terlalu lama jarak itu ditimbulkan sehingga orang miskin terlalu lama jadi miskin. Akibatnya dia jenuh. Ya, menjadi orang miskin. Karena orang miskin itu juga bosen ya kelihatannya kalau terlalu lama jadi miskin. Nah, akibatnya apa? Timbullah keinginan yang memicu dia untuk memiliki dengan cara yang tidak baik. Nah, itu yang diakibatkan dari jurang yang ada gitu loh. Ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan apa tadi yang konsep sistem apa? Bisnis. Kita menganut social bisnis. Di mana konsep ini mengutamakan nilai-nilai
sosial, nilai-nilai amal soleh ketimbang nilai tambah. Kembali utamakan amal soleh. Betul. Jadi artinya konsep ini kalau kita ingin diberi, kita harus banyak memberi. Itu rumusnya. Jadi jangan berharap Anda diberi kalau Anda tidak banyak memberi. Jadi sosial. Di dalam konsep agama pun diterapkan. Kalau kita habis sholat, terakhir sholat kan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi yang sebelah kanan. Assalamualaikum. Nah itulah sebenarnya sosial bisnis. Artinya kita harus mensejahterakan kanan kiri kita. Itu suatu simbol bagaimana kita harus melihat tetangga kanan kiri, melihat teman-teman kita. Ya, jadi aspek sosial bisnis adalah bagaimana kita mampu memberi mereka apa saja yang membuat dia sejahtera, yang membuat diri baik. Jadi ya apabila kau memiliki ilmu, berbagilah dengan ilmumu. Kalau kamu memiliki uang, harta, berbagilah dengan harta. Kalau kau memiliki dengan tenagamu, berbagilah dengan tenaga. Kalau kau memiliki tenaga sudah, doa, berbagilah dengan doa. Apa yang kita miliki itu yang Betul. kita bagi. Jadi semua resource yang kita miliki, ya kita bagi. Itu yang sejati. Ya, jangan hanya uang saja nggak cukup. Yang sejati itu seluruh aspek kehidupan yang kita miliki, kita harus berbagi. Berbagi artinya berbagi. Umpama dari penghasilan kita 1 bulan, ya, umpama penghasilan kita 1 juta, berbagilah 10.000, 100.000 gitu loh. Terserah, yang penting ikhlas, berbagi. Seikhlasnya kita Seikhlasnya. ya. Kalau kita gaji kita 5 juta, ya berapalah, berbagi. Kalau kita punya ilmu, berbagilah, ya. Itu yang menciptakannya supaya dia bisa lebih baik. Termasuk juga berdoa kalau dia tidak mampu punya apa-apa. Dengan mendoa, kita doain, mudah-mudahan Anda lebih baik. Itu suatu amal soleh juga. Nah, insya Allah orang-orang yang seperti itu justru akan mendapatkan pemberian yang berlebihan dari Tuhan. Ya, jadi bukan hanya aspek kita mampu, tetapi juga kita aspek berbagi di situ. Karena segala yang kita miliki ini adalah titipan yang harus kita bagi, yaitu. Jadi itulah konsep sosial bisnis. Dengan konsep sosial bisnis kita tidak meninggalkan nilai-nilai sosial dalam hidup, tidak mengutamakan berlebihan nilai-nilai materialistik. Karena kalau kita mengutamakan materialistik, kita lupa aspek-aspek nilai-nilai sosial. Dan insya Allah kalau nilai-nilai sosial itu kita kembangkan, insya Allah kita akan dapat nilai bisnis. Mungkin contoh, ada seorang namanya Budi. Budi memiliki kepribadian yang baik, susah bergaul dan berbagi dia, sering beramal, tenaga, pikiran dan sebagainya. Dikenal di warga itu. Lalu namanya Joni. Dia orangnya tertutup, tidak pernah berbagi, perilakunya nggak baik. Dia membuka usaha. Ya, pasti ibu-ibu komplek itu pasti mencari Budi. Kenapa demikian? Karena Budi itu sering berbagi terhadap lingkungannya, baik dengan lingkungannya. Jadinya disukain orang. Ini disenangi orang, akibatnya aspek bisnis akan masuk. Dengan demikian orang pada senang belanja ke warung si Budi tadi ketimbang warung si Joni. Karena si Budi menerapkan sistem tadi, sosial bisnis. Nilai-nilai berbagi, nilai-nilai amal soleh, dan akan diikuti dengan nilai-nilai tambah alias bisnis seperti itu. Tapi si Joni, dia tidak menerapkan sistem amal soleh, berbagi, dan akhirnya dia tidak dapat bisnis. Nah, ini yang kita ingin terapkan dalam psikotronika, yaitu sosial bisnis. Banyaklah menciptakan amal soleh, insya Allah bisnis akan mengikutinya. Seperti itu. Selain itu juga konsep psikotronika bisa merubah mindset seseorang juga, Pak Arif? Ya, betul. Jadi dalam psikotronika, kita akan berubah mindset yang biasanya suka bergantung, yang suka minta tolong, yang suka senangnya menjadi manusia yang benalu. Kita rubah menjadi manusia yang mandiri, kerjakan sendiri, hadapi masalah sendiri, cari duit sendiri. Ya, ini yang penting untuk merubah bangsa ini agar lebih maju. Karena kunci untuk merubah kemiskinan adalah kemandirian. Bagaimana orang miskin jadi mandiri? Cari ilmunya. Ya, kebanyakan terbalik. Orang ingin
kaya dikasih uang. Salah. Justru makin banyak orang miskin kalau dikasih uang. Tetapi harus dikasih ilmu untuk mandiri. Dengan ilmu dia akan memiliki harga diri. Dengan ilmu dia akan memiliki semangat. Dengan ilmu dia akan cerdas. Jadilah manusia mandiri. Ya, dengan manusia mandiri dia akan lepas dari kemiskinan. Nah, seperti itu. Jadi kunci dari kemiskinan kita harus punya kemampuan untuk mandiri. Nah, seperti itu. Itu langkah-langkah yang kita harapkan, dan juga bisa menciptakan suatu sikap berempati, menjadi manusia yang dermawan dan berbagi sesama, sehingga masyarakat kita itu tidak terlalu jauh jaraknya antara senjang yang miskin dan yang kaya. Berkaitan dengan yang tadi Anda katakan tadi, seperti itu. Oke, jadi itu tadi bisa merubah mindset. Nah, kedua juga bisa juga merubah mindset yang tadinya manja menjadi manusia yang lebih tegar, mandiri. Artinya banyak sekali pola pengasuhan anak kita lebih cenderung memanjakan anak. Padahal ingat bahwa anak itu titipan Tuhan. Kalau dimanjain justru masa depannya akan sulit. Ya, menjadi manusia yang mandiri. Termasuk juga aspek pengobatan kesehatan. Banyak sekali teman-teman kita yang biasanya kalau sakit tuh selalu minta tolong. Nah, kita rubah mindsetnya, ya. Yang tadinya minta tolong, coba bertanggung jawablah pada dirimu sendiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya kau yang sakit ya kau obati sendiri, usahakan dulu gitu loh. Artinya tidak bisa bantu, betul, minta bantu orang lain, kerjasama. Jadi psikotronika merubah mindset yang tadinya minta tolong menjadi penolong dirinya dengan melakukan self healing dan juga mampu menolong orang lain. Jadi itu yang kita rubah dalam pola pikir masyarakat yang harus berubah. Yang tadinya selalu bergantung, yang tadinya selalu manja, yang tadinya selalu minta tolong, berubah menjadi manusia mandiri, tegar, ya, dan juga menjadi manusia yang bertanggung jawab, seperti itu. Dan itu juga bisa merubah perilaku buruk juga, Pak Arif. Betul. Jadi psikotronika dengan sistem positif yang diterapkan dan ikhlas, otomatis yang tadinya sering berkata atau berpikir atau bertindak negatif sudah mulai, ya, dengan pola positif. Ya, termasuk juga perilaku-perilaku buruk yang biasanya minuman keras, yang biasanya mabok, yang biasanya suka bohong, ya, itu kita rubah, ya, menjadi pribadi yang baik, ya, dan tidak bohong, tidak zolim dan sebagainya. Otomatis perilaku-perilaku itu yang dilakukan. Karena apa? Orang yang terlatih bohong susah untuk tidak bohong. Karena dia menutupi kebohongannya lagi, dan terlatih bohong. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita terlatih jujur, otomatis dia susah bohong. Kalau mau bohong tuh ketahuan mimiknya, gemeteran, hidungnya endut-endutan, grogi, karena dia tidak terlatih untuk bohong. Pasti ada reaksi kimia yang ditunjukkan. Salah tingkah lah, kenapa itu? Kenapa? Dia sebenarnya nggak mau untuk bohong. Ya, dalam dirinya inner power nggak mau bohong, tapi karena situasi dia coba, dia nggak bisa sebenarnya. Ya, itu yang ada. Jadi kalau orang yang terlatih jujur susah bohong. Nah, ini yang ingin kita polakan dalam masyarakat, menjadi terbiasa, bisa ala biasa dan terlatih. Terlatih positif dan terlatih berbagi dan terlatih berbuat baik. Ini yang kita harapkan. Kalau sudah terlatih akan mudah dan akan ringan jadinya. Ya, tapi kalau tidak terlatih berat dan stres gitu ya. Orang yang terlatih bohong untuk baik itu stres tuh. Karena kebiasaannya bohong. Kalau nggak bohong dia sakit badannya. Wah, otomatis. Nah, di dalam psikotronika Anda harus merevolusi diri yang menggunakan sistem-sistem pola tersistem negatif menjadi pola tersistem positif. Ya, otomatis akan merubah perilaku yang ada pada dirinya. Dan lebih baik saat ini daripada sudah terlatih. Ini penting buat anak muda. Ya, kan awalnya suatu perbuatan itu karena terlatih. Yang terlatih sejak muda. Jadi apa yang dihasilkan masa tua itu disebabkan pada saat masa muda sebenarnya. Ya, sulit kalau sudah merubah saat tua. Nah, kita lakukan sistem ini dimasukkan dalam sistem merubah pola hidup, pola pikir dan pola perilaku dan juga akhlak. Akhlak dan budi pekerti. Ini bagusnya diterapkan anak-anak muda. Usia remaja supaya dia pada saat dewasa sudah terlatih. Tapi kalau sudah merubahnya sudah dewasa, waduh, kayaknya agak sulit.
sulit sekali. Karena sudah menerapkan sistem yang terlatih seperti itu. Tapi selama kita punya keinginan, hal itu tentu masih bisa Ya, dilakukan ya. bisa, Pak, tapi ya? tidak akan sesempurna dari sejak terlatih. Begitu. Oke. Ya, pemirsa, tadi Anda sudah kami sajikan insert dari Psikotronika, dan selanjutnya kami akan sajikan insert lainnya lagi ini dari Psikotronika. Dan berikut, mari kita saksikan bersama-sama. Ya, ini merupakan adegan mengenai proteksi. Kita bisa menciptakan paku energi yang disebarkan untuk melindungi kita punya barang. Ada tas ini, kita ambil aja. Nah, ini menggambarkan bagaimana para penjara atau pencopet mencuri atau menjarah. Nah, dia terasa ada sesuatu yang menancap di kaki-kakinya seperti ketusuk paku. Sehingga dengan paku-paku energi positif ini mereka akan sibuk merasakan suatu sakitnya. Paku ini aktif namun tidak membahayakan karena paku ini dirasakan seperti paku apabila orang itu masih tetap dalam keadaan negatif. Dengan konsep ini diharapkan kita bisa melindungi berbagai benda-benda atau harta atau barang-barang. Dengan demikian orang tersebut merasa tidak nyaman untuk mendekati barang-barang yang kita miliki, dan ini merupakan upaya pencegahan untuk tidak terjadinya pencurian dan sebagainya. Kamu kenapa selingkuh? Kenapa kamu tidak menuruti kata-kata saya? Sudah lama saya curiga kalau kamu memang selingkuh. Ya, peristiwa ini sering terjadi bagaimana seorang sering marah-marah, bahkan berkeinginan untuk memukul atau menampar. Namun, kita bisa mengalihkan tamparan ke arah pipinya orang tersebut. Dengan demikian merupakan satu pelajaran bagi orang yang sering menampar ataupun memukul istrinya. Duit. Buka pintu. Buka. Pintunya buka. Duit. Ada apa, Mas? Duit. Duit. Keluarin. Laci, Mas. Tahu di laci itu ada duitnya banyak. Gini aja, Mas. Joget aja ya. Kita berdua joget. Mana? Ya, ini sering terjadi. Kadang-kadang preman jalanan sering memaksa orang untuk meminta sesuatu, bahkan memaksa untuk mengambil barang-barang yang ada di kendaraan. Nah, di sini seorang ibu yang memiliki kemampuan psikotronika bisa mengalihkan, mengontrol agar si preman tadi mengikuti sesuai dengan lagu yang ada di kendaraan. Dengan demikian preman tersebut berjoget dan menari sesuai dengan irama lagu yang ada pada mobil Anda. Nah, dengan demikian dia lupa akan niat jahatnya untuk meminta ataupun memaksa dengan kekerasan. Mas, cukup mas. Nah, kalau sudah waktunya, ya memang sudah cukup untuk memberikan pelajaran bagi para preman tersebut. Ya, kita bisa stop untuk bisa mengendalikan para preman tersebut. Jangan gitu lah, cewek kamu yang brengsek. Kamu yang ngambil apa? Bukan aku, saya biasa. Ya, ini merupakan upaya mendamaikan dua teman kita yang bertikai. Ini kalau dibiarkan terus akan terjadi perkelahian. Justru bisa lebih parah lagi kalau dibiarkan, ya saling melukai nantinya. Nah, melalui konsep psikotronika kita bisa mendamaikan ya kedua teman kita yang bertikai, disadarkan agar kita itu berdamai ya, dengan energi membuat dia positif dan lupa akan kejadian pertikaian, keributan, dan kita bisa damaikan. Ini merupakan adalah suatu sikap yang terpuji bagi kita. Ini menggambarkan bagaimana seseorang batuk-batuk, batunya cukup keras dan cukup membuat lehernya capek ya, batuk-batuk seperti ini. Nah, nanti seorang alumni kita akan mengobati dengan air putih yang diberikan energi dengan niat hati yang ikhlas untuk menyembuhkan, mengobati batuk-batuk. Dengan konsentrasi dan salurkan energi dengan niat
agar sembuh, lalu diberikan kepada orang yang batuk tersebut. Energi tadi masuk ke dalam tubuhnya melalui air putih, insya Allah akan merasa lebih enak dan mulai sembuh. Karena rasanya sudah enteng, Pak. Nah, ini menggambarkan seseorang yang mengalami sakit perut cukup lumayan sakit ya, bahkan sampai tiduran tak sanggup bangun, mengadu-ngadu terus. Nanti digambarkan seorang alumni gitu ya, psikotronika akan mencoba membantu dengan air putih dengan energi. Nah, diharapkan dengan air putih dengan energi akan meredakan sakit perutnya. Ya, cukup dengan menyalurkan energi dengan konsentrasi tanpa mantra, cukup dengan niat agar pasien kita sembuh. Insya Allah energi itu akan meredakan ya, sakit perut dengan cukup minum air yang telah diberikan energi dan merasa enak kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama Psikotronika. Nah, Pak Arif, tadi kita sudah membahas tentang psikotronika ini bisa merubah mindset, bisa merubah perilaku buruk juga. Kemudian apakah psikotronika ini, karena ini psikotronika bisa meningkatkan jiwa sosial dan peduli pada masyarakat? Ya, betul. Jadi tahapan untuk mencapai tataran seperti itu, kita harapkan masyarakat dimulai dari langkah pertama. Ya, dalam psikotronika dilatih agar punya kemampuan. Itu kata kuncinya. Kalau dia sudah mampu, dia akan berbagi. Nah, untuk mencapai ketika kemampuan, dia harus belajar dan berlatih untuk menjadi bisa. Dimana dalam tataran psikotronika itu di tingkat S1, kita dilatih untuk bisa ngobatin, bisa bela diri, bisa cari duit dan sebagai mandiri. Itu kunci pertama. Agar kita bisa melakukan sesuatu, kalau sudah terlatih dia disebut mampu. Kalau dia sudah punya kemampuan, otomatis dia akan menciptakan suatu nilai tambah yang lebih. Ya. Dengan nilai tambah yang lebih, otomatis ada kelebihan, dia akan berbagi. Nah, dalam psikotronika itu kita harapkan seseorang harus punya kemampuan 2 kali kebutuhan. Supaya tidak atau menjadi orang yang pelit ataupun orang yang tidak berbagi. Umpama contoh, kalau dia punya kebutuhan hidupnya 3 juta, kalau dia masih berkekurangan atau lebih dikit, pasti sifat-sifat memilikinya sangat tinggi. Ini punyaku. Sehingga dia mempertahankan penghasilan dia dan tidak mau berbagi. Karena masih dalam tataran kurang atau lebih dikit. Ya. Sampai kapanpun dia tidak akan berbagi. Artinya selama dia punya kemampuan seperti itu, dia masih mementingkan diri dan keluarga. Seperti itu. Sulit untuk berbagi. Karena dia hanya memiliki pas-pasan dari kebutuhan. Itu manusiawi. Makanya di dalam psikotronika kita harus punya kemampuan agar 2 kali kebutuhan. Ya, umpama dia punya penghasilan 3 juta, dia punya kebutuhan 3 juta, dia harus punya kemampuan 2 kali 3 juta, 6 juta. Dengan demikian kalau dia memiliki kemampuan 2 kali, otomatis dia ada lebih. Ya, ada saving. Nah, kalau kelebihannya 1 kali kelebihan, otomatis uang itu ngumpul banyak kan? Iya. Nah, dengan ngumpul banyak dia akan berbagi. Bagi dia nilai itu tidak besar karena dia sudah melampaui tahapan tataran yang disebut melebihi kebutuhan dia. Nah, itu yang kita harapkan dalam konsep psikotronika, di mana dilatih agar memiliki kemampuan 2 kali kebutuhan. Kalau sudah masuk tataran itu, otomatis nilai-nilai material sudah jenuh. Karena segala kebutuhannya sudah terpenuhi dan tidak ada lagi kekurangan. Dia punya saving yang banyak. Ya, kalau dia punya kebutuhannya 3 juta, penghasilannya 6 juta, otomatis dia punya saving 3 juta tiap bulan. Otomatis duitnya lebih. Nah, disitulah masuk tataran yang disebut berbagi. Nah, di situ nilai-nilai sudah yang dianggap tinggi bagi dia sudah turun, decline. Jadi sulit rasanya kalau orang dalam tataran masih pas-pasan atau lebih dikit, sulit. Karena dia harus survival.
untuk dirinya dan keluarganya. Makanya kita salah satu cara untuk menciptakan kekuatan berbagi, menciptakan kemampuan untuk berbagi beramal soleh adalah kemampuan untuk menciptakan kemampuan lebih penghasilan kita 2 kali kebutuhan. Nah, kalau sudah demikian, tataran materialistik sudah hilang. Karena dia berlebih dan dia berbagi. Nah, dengan berbagi dia akan menciptakan nilai-nilai spiritual. Ya, orang yang banyak menciptakan amal soleh akan masuk pintu gerbang Tuhan. Jadi amal soleh adalah karcis tiket untuk menuju dekat dengan Tuhan. Jadi kalau Anda tidak dermawan, tidak berbagi, jangan mikir dekat sama Tuhan karena tidak punya tiket. Jadi dalam tataran tadi diharapkan kita harus banyak sekali amal soleh agar kita mendapatkan tiket masuk ke pintu gerbang Tuhan, mencapai nilai spiritual dekat. Tapi kalau selama kita berkekurangan, akibatnya apa? Nanti nilai spiritual dijadikan topeng untuk menciptakan materi. Paham? Ya, karena dia awalnya tidak mampu lalu masuk dunia spiritual, akibatnya orang-orang spiritual menjadikannya topeng untuk menciptakan materi, memperkaya diri. Ya, baik aspek agama maupun kultur budaya. Ya, kita lihat kan banyak sekali agawan-agawan yang kaya, ya. Betul. Banyak sekali orang-orang yang tadi mengutamakan materi berlebihan, ya, pakai mobil bermerek, rumahnya pun di komplek elit. Padahal dia orang spiritual, ya. Padahal setahu saya orang spiritual yang sesungguhnya sejatilah orang yang dimana jiwanya sudah lepas dari materi, ya. Dia sudah melepaskan berbagi dan ini bukan miliknya dan dia bukan apa-apa. Nah, itulah dengan melepaskan baju bukan milikku dan aku bukan apa-apa, dia baru bisa masuk tiket kepada pintu gerbang ketuhanan. Tiketnya itu adalah berbagi. Ya, itu juga bukan hanya kita melepaskan hal demikian, tapi tanpa amal soleh kita nggak bisa masuk ke pintu gerbang spiritual. Itulah mekanisme psikotronika. Diharapkan kita bisa masuk ke dunia spiritual dekat dengan Tuhan dengan dasar banyaknya amal soleh yang disebut dermawan tadi, kurang lebih. Sehingga bisa mendapatkan karcis atau tiket Betul. lebih dekat dengan Tuhan, Ya. tentunya. Kemudian juga bisa meningkatkan orang lebih khusyuk ya Pak Eka, yang Betul. pernikahan di dalam beribadah dan berdoa juga. Karena kita merubah, mentransformasi diri kita yang tadinya arah fisika mencapai nilai spiritual. Karena yang bisa dekat dengan Tuhan lah orang-orang spiritual. Ya, tadi saya katakan S1 dilatih yang tadinya tidak mampu menjadi bisa. Yang tadinya tidak punya harga diri, tidak punya percaya diri, dilatih agar bisa tegar, sejajar dengan manusia lain. Karena orang miskin biasanya minder, orang miskin biasanya merasa rendah diri. Lalu dilatih menjadi manusia yang punya kemampuan agar dia berlebih minimal 2 kali kebutuhan, sehingga otomatis dia bisa berbagi. Tanpa lebih dia tidak mungkin berbagi. Ya, otomatis dengan demikian dia sudah melepaskan kataku, dia mencapai nilai-nilai spiritual. Nah, itulah orang yang berjiwa spiritual, sholatnya, ibadahnya lebih khusyuk. Karena dia sudah melepaskan, tidak mikirin lagi hal-hal menyangkut kebendaan, tidak mikir lagi hal-hal menyangkut fisika, tidak mikir lagi hal-hal menyangkut harta dunia. Ya, dia sudah mampu untuk itu dan sudah masuk ke dunia. Bahkan dia menjadikan hartanya, menjadikan jabatannya sebagai alat untuk menciptakan amal soleh. Dengan banyaknya amal soleh dia bisa mendapatkan tiket mendekat kepada Tuhan. Karena tiket untuk mendekat Tuhan adalah amal soleh. Anda tidak akan mampu dekat dengan Tuhan tanpa amal soleh. Seperti itu. Ya, syarat untuk beramal seorang psikotronika harus pada kondisi bagaimana sih Pak Arif? Ya, pertama adalah kalau beramal soleh itu pertama Anda harus punya kemampuan. Ya. Nilai tertinggi kemampuan adalah kemampuan ilmu. Kalau dengan ilmu bisa merubah segalanya. Ya, kalau Anda tidak punya ilmu, beramalah dengan hartamu, dengan jabatanmu, itu pun sama nilainya.
Ya. Lalu dengan tenagamu. Kalau tenaga nggak bisa, kalau sudah tua, ya beramallah dengan doa. Jadi biasanya orang-orang tua kita selalu mendoakan anak cucunya, itu juga adalah amal soleh. Semua didasarkan sikap positif dan ikhlas, artinya tidak berpamrih. Ya, bagaimana cara amal soleh yang baik? Amal soleh yang ikhlas, artinya mirip seperti orang mau maling jemuran. Tong maling jemuran. Kalau maling jemuran kan lirak-lirik jangan sampai dilihat orang. Iya, Seperti itu. Ya. Artinya beramallah seperti maling jemuran sehingga orang tidak perlu tahu. Iya. Hanya cukup diri kita yang Ya, tahu. diri kita tahu ya dan Tuhan. Seperti itu. Kebanyakan kita enggak beramal soleh dengan pamer. Ya, dengan pamer otomatis kita akan menjadi orang yang ujub dan sombong seperti itu. Oke, nah Pak Arif ini lagi. Apakah dalam beramal juga ada efek pada kualitas diri dan energi kita? Ya betul, karena meningkatkan dimensi. Rasa keikhlasannya makin lebar, makin luas, makin legowo. Nah, inilah suatu kondisi yang menyebabkan diri kita memiliki kekuatan, energi. Energi baru bisa kita serap kalau kita ke dalam keadaan ikhlas, legowo. Nah, dengan demikian, sikap ikhlas dalam kehidupan sangat menjadikan kunci untuk meningkatkan kekuatan diri. Jadi bukan hanya beramal soleh, tetapi didasari dengan ikhlas. Ya, kedua otomatis tubuh kita akan memiliki kekuatan-kekuatan yang kita bisa manfaatkan untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi, mulai dari aman, sehat dan sejahtera. Dan juga bukan hanya itu, kita juga punya tiket, ya, kemampuan tadi agar mencapai tiket mendekatkan dulu itu menciptakan banyak amal soleh supaya kita dapat tiket untuk dekat dengan Tuhan. Nah, itulah cara yang menurut psikotronika seperti itu. Ya, kemudian manfaat psikotronika Pak Arif dalam kaitan meningkatkan spiritual. Ya tadi, otomatis psikotronika memberikan suatu proses perjalanan dari awal materialistik menjadi kesederhanaan dan mencapai nilai spiritual. Di mana di situ kata aku sudah tidak lagi ada. Jadi bukan aku adalah seorang kapiten, aku udah tidak ada di situ. Ya, di situ dalam psikotronika diajarkan melepaskan kata aku. Yang tadinya aku punya istri berubah. Istriku titipan Tuhan. Yang tadinya aku punya suami berubah. Suamiku adalah amanah Tuhan. Yang tadinya aku punya anak sekarang berubah menjadi anak titipan Tuhan. Dengan demikian kita rawat. Ya, otomatis tidak beban. Kalau andaikan yang dirawat itu bermasalah, kita kembalikan kepada yang menitipkan. Jadi otomatis tidak membuat kita stres, jadi beban, karena semua milik Tuhan. Kedua, harta benda kita juga sama. Jadi otomatis kita tidak perlu mempertahankan milikku, ya, karena itu bukan milikku, titipan. Dengan demikian kita bebas pergi kemana saja. Kalau hilang ya berarti sudah diambil sang pemilik. Kalau diambil oleh orang lain berarti yang pemilik akan marah. Jadi kita serahkanlah kepada Tuhan agar benda-benda mulai dari mobil, rumah dan sebagainya, termasuk anak, istri, apa yang kita miliki ya? Kita miliki adalah titipan Tuhan. Apabila diambil atau dirusak atau dalam keadaan apapun, kita lapor padanya. Ya, umpama contoh kita punya anak yang susah diatur, kita kembalikan pada yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana ini titipan saya ini kurang benar nih, saya sudah berusaha semaksimal. Mohon, kembalikan kepada Tuhan. Insya Allah Tuhan akan merubahnya, karena sang pemilik. Begitu ya kalau kita kehilangan harta benda, ya Allah, saya kehilangan titipanmu, ya kita kembalikan kepada yang pemiliknya. Dengan demikian kita tidak stres, insya Allah kita akan diganti lebih baik lagi. Selama Anda mendapatkan harta yang baik. Nah itu, tapi kalau Anda mengambil sesuatu dengan merampas, itu berarti merasa milikku. Nah, seperti itu. Berarti konsepnya masih belum benar. Oke, terima kasih sekali Pak Arif. Sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Dan satu pertanyaan Pak Arif, pesan dan harapan Pak Arif ini. Ya, kita Para harapkan pemirsa. adalah masyarakat butuh proses sistem yang tidak melepaskan antara unsur dunia dan akhirat. Ya, karena kita diciptakan oleh Sang Maha Kuasa dan kita akan kembali padanya. Jadi butuh proses tadi
di mana masyarakat saat ini yang dalam tataran yang belum bisa berbuat apa, harus punya ilmu dengan belajar dan berlatih. Insya Allah dengan psikotronika kita masukkan dalam kategori aku bisa, supaya setiap orang bisa. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Dengan bisa akan pede. Setelah bisa, masuk dalam tataran aku punya. Ya, supaya kita punya sesuatu yang bisa berbagi untuknya. Karena tanpa punya nggak bisa berbagi. Betul? Ya. Nah, itu. Kalau sudah banyak berbagi, itu kita akan dapat tiket dekat dengan Tuhan. Ya. Dengan demikian, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita harus melepaskan rasa aku. Semua yang kumiliki bukan milikku. Semua adalah amanah titipan Tuhan. Jadi kita otomatis melepaskan semua kebendaan dalam diri kita. Dan aku bukan apa-apa. Nah, itu. Yang selama ini kita sombong, aku ini pejabat, aku ini presiden, aku ini itu. Di mata Tuhan tidak ada. Untuk mendekat kita harus melepaskan semuanya itu. Dan aku bukan apa-apa. Aku hanya hambanya. Insya Allah dengan konsep ini kita akan menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan selamat di akhirat. Jadi bukan hanya baik, bahagia, tetapi juga selamat. Nah, itulah kurang lebih kita harapkan. Ya, terima kasih Pak Rem Ya. untuk pesan dan harapan yang sudah disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Dan terima kasih juga Sama-sama. sudah berbincang-bincang dalam dialog interaktif ini. Dan pemirsa, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Sri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam psikotronika.